kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 14 November 2025, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 11. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Marhite sian asini rohani Tuhan Yesus dotahe ubahin nama lua hita dihaporsiai rohata nasida pe songonido. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, satu pertanyaan yang menjadi perdebatan serius tentang keselamatan dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 15 ini adalah, apakah orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus harus disunat dan menaati hukum Musa untuk diselamatkan? Bagi banyak orang Kristen Yahudi, iman yang tanpa hukum Taurat itu sangat sulit diterima. Namun disinilah Rasul Petrus mengingatkan mereka tentang satu kebenaran yang mendasar, bahwa kita diselamatkan bukan karena hukum, melainkan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sahabatku semua, bagi banyak orang Kristen saat ini, sadar atau tidak sadar, telah masuk pada sebuah pemikiran seolah-olah dapat membantu Tuhan untuk memperoleh keselamatan baginya dengan berbagai perbuatan baik, memenuhi aturan dan melakukan tradisi-tradisi agama. Sekali lagi, seolah-olah dengan hal itu keselamatan bisa diperoleh dengan kerja keras rohani mereka. Tetapi firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa semua manusia, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu oleh kasih karunia, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan baik dan pemenuhan mereka atas hukum dan tradisi-tradisi agama. Kasih karunia itu bukanlah upah atas prestasi, tetapi anugerah bagi yang mau percaya dan menerima Kristus. Kasih karunia itu menembus batas kemampuan manusia dalam upaya memperoleh keselamatan. Dengan demikian, dalam kehidupan bergereja masa kini, kita harus membebaskan pikiran kita dari menilai siapa yang layak dan tidak layak menerima kasih Tuhan. Kasih karunia Kristus melampaui sekat yang kita buat, karena Dia mengasihi semua orang yang mau datang kepadanya dan percaya. Sahabatku semua, lebih dalam lagi, kita pun diingatkan bahwa kasih karunia itu bukan hanya sekedar tiket menuju surga, tetapi dia adalah kekuatan yang mengubah hidup kita. Ketika seseorang sadar bahwa ia diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena jasa, maka hatinya dipenuhi dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Ia tidak lagi hidup dengan membandingkan diri dengan orang lain, merasa lebih layak dari orang lain, merasa lebih sempurna, melainkan akan berusaha menjadi saluran kasih karunia itu kepada sesamanya. Dengan kata lain, kesadaran dan pengakuan akan kasih karunia yang menyelamatkan itu akan serta-merta membentuk cara kita memperlakukan orang lain, menghargai mereka, mengampuni, menerima, dan melayani mereka tanpa pamrih. Disinilah gereja kita berdiri sebagai persekutuan yang diikat oleh iman yang sama dalam kasih karunia Kristus. Gereja yang berakar pada kasih karunia akan menjadi gereja yang terbuka, penuh kasih, kemesraan, keakraban dalam memuliakan Kristus dalam kehidupan persekutuannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.